Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai checkpoint yang diambil yang tidak sesuai dengan rute perjalanan karma atau karmic point. GPS alarm alam semesta akan rerouting seperti apa sih? Apa bantuan atau intervensi dari kubu kanan terhadap jalur karma yang berubah? Dan juga konsekuensi yang terjadi dengan memilih rute perjalanan karma yang berbeda. Gimana ceritanya? Stay tune. Kita mulai dengan latar belakang klien terlebih dahulu. Silakan Jesslyn. Klien kami kali ini adalah laki-laki berusia, ya sebenarnya mirip-mirip sama Kawil ya. Actually beda setahun doang. Iya, cuma beda setahun doang. Yang junior siapa, yang senior siapa, Kawil? Yang junior dia. Oh, oke. Beda setahun, ya ampun. Terus lanjut. Dan aku ngelihat mukanya itu persis banget sama Han dari Tokyo Drift. Ini fotonya, teman-teman. Sebenarnya nggak cuma Tokyo Drift, dia sampai ke belakang Fast Furious 9 ada terus. Aduh, kupingku nggak enak banget ngomong tuh, rasanya kayak berdengung di sini. Ini gejala-gejala pilek. Lanjut. Sorry. Lanjut. Tapi sayangnya untuk teman-teman yang cewek ini kayaknya udah nggak bisa dapetin Han Tokyo Drift lagi gitu, karena dia udah menikah dan sudah menjadi keluarga muslim yang teduh deh gitu dilihatnya. Dan juga sudah mempunyai anak. Mereka tinggal di Semarang. Sebenarnya Jess, dia kan minta foto kan. Kita pengen banget publish fotonya. Mukanya bener-bener kayak Sung Kang Han itu. Astaga, kita tunjukin itu ke teman-teman, kayak teman-teman pasti bilang gila mirip banget. Cuma kita nggak bisa karena kami selalu menjaga kerahasiaan identitas klien. Jadi sebenarnya banyak sekali ya yang tagging kita. Bukannya kami tidak mau turnover semuanya, tetapi kami selalu menjaga penuh kerahasiaan identitas klien. Kecuali kalau misalnya dari mereka yang mau post story sendiri, ya itu lain cerita ya teman-teman. Atau enggak misalnya kayak nggak ada email-email yang mengarah ke konsultasi. Nah kayak gitu ya, mungkin kita masih bisa repost. Ya, saat ini Han seperti berdiri di dua, apa ya, ada istilahnya. Kalau my dad used to say, kalau kita punya satu kerjaan ini berdiri dua kaki di kerjaan yang berbeda. Nah, Han mempunyai dua kerjaan yang berbeda. Satu, dia masih bekerja kantoran, kerah putih istilahnya. Dan juga dia mempunyai usaha tempat nongkrong dan tempat makan. Mungkin kalau sekarang tuh seperti warung abnormal yang sudah nggak ada ya, tapi outdoor, semi outdoor gitu. Istilahnya apa tuh? Warung tempat nongkrong dan makan. Kayak ropang gitu ya Kawil sistemnya ya. Kita bilang saja tempat nongkrong dan makan. Namun kantorannya ini, natur dari pekerjaannya ini sulit, karena dia harus pindah-pindah kota terus. Walaupun home base ya Han di Semarang, tapi dia pindah-pindah dari Jakarta, Surabaya, Bandung, ya pokoknya ke berbagai kota besar di Pulau Jawa. Han juga menyatakan pada kami bahwa ya dia pernah berbuat dosa, dia pernah menyakiti hati istrinya banget. Dia bilang dia pernah selingkuh, dan itu nanti bagian yang ditanyakan juga kepada Anomali. Lalu pertanyaan dari Han, Anomali ini kenapa ya kok keuangan saya agak seret? Apakah ada hubungannya dengan dosa saya yang berselingkuh itu? Itu pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya ini cukup seru teman-teman. Past life-nya, apakah ada hubungannya dengan karmic path sekarang? Kita bilangnya karmic path aja ya, soalnya kalau rute perjalanan karma kan panjang. Jadi gue akan menggunakan istilah karmic path. Jadi dia nanya past life-nya apa, apakah ada hubungannya dengan karmic path sekarang. Ya sisanya pertanyaan-pertanyaan yang layaknya ditanyakan oleh klien-klien Anomali seperti kesehatan dan arwah papa. Mungkin itu bonus di akhir. Tetapi yang akan menjadi pelajaran di video ini adalah checkpoint karmik. Kalau mengambil perjalanan yang salah. Oke. Tibalah kita di hasil scanning. Yang pertama, ini sebenarnya belum dikonfirm sih ya, dan memang aku juga susah mengkonfirm. Tapi aku kan bilang, Bro Han, ya karena umurnya seumur kan, Bro Han, ini kok kayaknya ada yang messing around with your karmic energy ya. Ibaratnya gini, kelihatannya pas you masih kecil atau gimana,
Dia kan keluarganya kayaknya ada yang keturunan keraton juga kan. Pak D-nya atau apa itu aku lupa. Itu Pak D. Pak D ya. Pak D. Aku bilang ke Han, kayaknya waktu you masih kecil ada memori nih keluarga ngedoain. Tapi ngedoainnya gaya-gaya generasi baby boomers. Jadi misalnya I don't know ke Tuhan atau apa, anggap saja ke Tuhan, ya Tuhan semoga Han ini menjadi dokter yang baik, atau semoga menjadi insinyur yang baik, atau semoga menjadi Pebisnis arsitek sukses yang misalnya. baik, atau pebisnis sukses yang baik gitu kan. Namun doa itu kan tailored atau dijahit sesuai keinginan keluarganya. What if kalau karmic point-nya bukan begitu? Tapi yang aku lihat ini kayaknya yang dulu nih keluarga doain sampai pakai ritual segala, sampai serius pakai, ibaratnya kayak wow, this is not recommended nih. Karena mungkin keluarganya belum mengerti. Tapi memang sampai sekarang belum bisa divalidasi. Ya, kita lihat aja nanti. Semoga kalau ada balasannya ya kami update di story-story video lain. Kita langsung ke past life teman-teman. Ini past life-nya agak unik. Jesslyn ngelihat satu human, gue ngelihat dia satu alien, dan ada hubungannya dengan detektif astral. Nah, kamu dulu yang cerita. Yang Japanese atau apa? Ada yang Japanese, ada yang Chinese. Nah, kamu cerita yang kamu ingat, silahkan. Jadi dulu itu Han pernah menjadi seorang politikus, tapi Japanese ya, dan pernah menjadi seorang jenderal waktu di China. Sebenarnya aku pribadi nggak terlalu gimana ya, kayak sebenarnya aku pribadi juga nggak terlalu fasih ya gitu, maksudnya dalam sejarah China kuno atau Jepang kuno. Tapi melihat baju perangnya sih lebih ke arah kayaknya China gitu. Waktu di sana sih ya dia menjadi sosok yang wibawa. Terus ya seperti teman-teman tahu, warrior itu kan sosoknya tegas. Terus aku ngelihat Han ini tipenya juga suka nolong anak kecil, ibu-ibu. Jadi pokoknya yang wanita itu waktu dulu dia jadi jenderal semuanya didahulukan, wanita sama anak kecil. Nah, kalau yang Jepang itu ya politikus biasa, aku ngelihatnya mau di sama ninja gitu. Terus dianya ternyata lebih cepat dari si ninja itu. Aku juga amazed gitu, kok bisa. Dan ternyata mungkin karena memang dia sudah diincar, dia juga sudah tahu mau dihabisi pada saat itu. Jadi juga sudah mempunyai ilmu bela diri yang akhirnya bisa gitu defense dan berakhir menghabisi ninja tersebut yang colong-colong datang ke rumahnya, ke kediamannya pada saat itu. Nah, lessons dan efek karmiknya apa ke sekarang yang kamu lihat? Dan hal itu mesti kayak sifat-sifat, terus secara pembawaan yang tadi aku ceritakan ke Han merasa, oh itu sebenarnya apa ada hubungannya ya, karena dulu itu sepupu aku nih, which is yang anaknya Pak D itu pernah bilang kayaknya kita pernah ketemu deh dulu di Jepang, entah menjadi teman baik apa gimana gitu. Ya pokoknya kalau nggak Jepang yang China itulah, dan dia juga katanya prajurit kayak gitu. Dan Han suka banget semua yang berbau Jepang. Iya, dan Han suka banget yang berbau Jepang. Jadi itu tervalidasi, terkonfirmasi. Sekarang yang aku punya, maksudnya yang pas live yang aku lihat, wah ini pelik teman-teman. Sebenarnya di saat Jesslyn lagi ngeradar dan ngelihat yang Japanese dan yang di China itu, gue pengen ikut nimbrung ke Jesslyn, dibelokin lagi. Gue pikir apaan sih? Gue mungkin dibelokin lagi. Wah ini kayaknya gue harus lihat pas live dia yang lain. Terus tiba-tiba ada suara Jess dari kanan, dan itu Grim Reaper. He was on the moon. Aku maksudnya he was on the moon tuh apa? Jadi technically, sebelum gue jelasin, ada baiknya Anover semuanya atau yang baru nonton episode ini ke channel Detektif Astral, tonton episode kami yang They Are Going to the Moon, pergi ke bulan. Oke, ternyata dia adalah salah satu dari Viracocha. Wow-nya kamu acting tapi oke lah, boleh. karena kamu udah tahu. Iya, karena aku udah tahu, dan wow-nya kemarin aku lebih. Kamu kayak gitu. Aku pun juga kayak sampai aku bilang ke siapa, Han, sorry ya bro Han, halu nggak halu since you ask.
past life-nya apa, ya udah gue ngomong aja apa yang gue lihat ya. Tapi di balik yang kesannya halu itu, ternyata ada beberapa sifat yang tervalidasi. Jadi yang aku lihat past life-nya Han sebagai Viracocha itu, Viracocha gambarnya ini. Ini adalah dewa yang dulu di peradaban Inca atau Peru. I'm sorry kalau gue salah, tapi ini ternyata itu alien sebenarnya. Jadi Han pernah jadi alien on the moon, di bulan. Pas jadi Viracocha itu, Han itu dikucilkan oleh teman-temannya yang Viracocha juga. Kenapa tuh Kawel? Karena dia slow. Dia slow dan dia kayaknya memang kurang slow gitu loh. Dan Han mengakui, iya sih, bahkan di hidup aku sekarang pun juga aku orangnya slow, mageran, semua dibawa nyantai. Itu validasi satu, checks. Terus aku lihat lagi pas live-nya, si Han itu nggak dikasih kesempatan, kayak dikucilkan. Dan ketika teman-teman Viracocha-nya kayak gitu, kayak pengen kerja sesuatu yang lebih challenging, Han tuh di left out, ditinggalkan gitu loh. Tapi si Han-nya nggak dendam. Maksud si Viracocha-nya nggak dendam. Terus aku nanya, Bentar, Viracocha itu maksudnya pas si live-nya Han. Oh, Han Pas ya, live-nya oke. Han. Aku bilang, ini ya bro Hans, pas live-mu yang jadi Viracocha ini juga dia nggak dendaman, orangnya nyantai. Si Han bilang, iya sih, aku juga kalau ditolak, dikucilkan, dia nggak dikucilkan, bilang dia ditolak sama society, sama kelompok, ya gue santai, nggak. Udah dua aja tuh validasi ya kan. Terus aku dapat abstrak, Jess. Kok dari Viracocha dia bisa jadi human? Dari kubu kanan bilang abstraknya, karena dia pengen mencoba sesuatu yang baru. Dan si Han bilang, iya walaupun aku mageran dan malesan, tapi senang aja nyoba terus sesuatu yang baru. Jadi dia nyebrang. Dia nyebrang reinkarnasi dari alien menjadi human, like me. Ada beberapa validasi lain yang dia suka air atau nggak suka air ya, aku lupa. Tapi ada hubungannya dengan air dan nggak begitu cocok sama jemuran-jemuran sinar ultraviolet gitu, nggak cocok. Itu waktu jadi Viracocha juga begitu. I have no idea why. Tapi ternyata begitu ya. Baru kali ini gue nemuin pas live klien yang aliennya jelas banget. Ya beberapa sih ada ya, tapi ini clear banget sih. Dan tervalidasi dengan sifat-sifat yang sekarang. Lalu kan muncul pertanyaan, apakah gara-gara past life-nya itu keuangannya jadi begini dan yang lain-lain jadi agak seret? Sebenarnya Han nggak bilang seret sih, tapi dia bilang tidak optimal, belum mencapai seperti yang dia mau. Miskin sih enggak, tetapi kayak kok kesulitan gitu dan ada terjerat utang sana sini. Kami ngecek, enggak, ini bukan dari past life nih Han. Kita ke chapter berikutnya, yaitu selingkuh. Nah ini seru nih, aku yakin kamu pasti senang. Seperti biasa kami bilang, oke, Han, boleh nggak minta foto affair-nya ceweknya itu? Sebentar, sebelum itu sebenarnya Han tuh sempat ngomong gitu ya. Jadi kayak, ya sebenarnya ya mungkin karena ya kalian konsultan, nggak apa-apa lah ya kalau langsung ngomong aja. Aku itu nggak bisa nahan nafsu, teman-teman. Jadi setiap ngelihat, kan aku kan gimana ya, istri aku di kota lain, aku di kota lain, kita ketemu cuma seminggu sekali, dan ya otomatis godaan banyak. Aduh, gimana ya caranya ya? Aku nggak bisa nahan nafsu, teman-teman. Ya, dan aku udah selingkuh beberapa kali sih, gitu kata. Dan istrinya tahu. Iya, dan istrinya tahu. Dan teman-teman, untungnya sekarang Han itu ingin berusaha menjadi pria yang baik. Jadi selingkuh-selingkuh itu udah masa lalu, intinya Ya, gitu. walaupun susah ya, kenapa susahnya nanti kami jelasin di akhir-akhir. Tapi kan aku sempat nanya kan, iya juga sih ya Han ya, kalau berpisah 3 hari bersama istri aja kan rasanya udah gimana kan. Tapi dia malah bilang kayak, aku 1 hari aja udah seriusan. Kan aku nanya, serius lu? Terus ini teman-teman nggak ada yang tahu lah kliennya mana. Gue memberanikan diri. Emang kalau misalnya lagi nggak ada cewek gitu, ya masturbate, normal kan? Tapi kan aku yang 41 tahun aja masturbate tuh dengan kesibukan kita ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya kan? Si Han tiap hari.
I was like, dalam hati aku, anjir kuat juga nih orang. Kayak aku sih nggak mau ya masturbate tiap hari, kayak bosen, capek, nggak ada yang keluar juga kadang-kadang. Ini udah gore sih, this is not made for kids man channel ini. Anyway, sampai mana tadi? Oh ya, sampai selingkuhannya gitu. Kamu mau nambahin apa sebelum kita ke selingkuhan? Oh, ya ada sih. Oke, kita langsung ke intinya aja ya, ke selingkuhan. Lalu kami diberi foto selingkuhannya itu. Sebut saja Mawar. Nah, ini loh, for semua yang gue dan Jesslyn agak gatel. Katahan, selingkuhannya ini, si Mawar ini bilang, oh kamu dan aku dulu itu twin flame atau soulmate. Dulu kita pernah jadi pacaran juga, jadi couples. Sekarang kita ketemu lagi gitu. Long story short, kamu jelasin sifat selingkuhannya gimana? Teman-teman, aku ngelihat selingkuhannya itu jujur energi supernaturalnya minim sekali ya. Tapi klaim-klaim dia bisa ngelihat lah, bisa ngelihat past life, indigo dan yang lain-lain terus. Dan bermodalkan mulut yang manis dan berusaha mengerti lawan jenis. Gimana caranya untuk sampai lawan jenis itu bisa terjerat dengan rayuannya dia. Dan gombal, dan gak jujur, dan tukang bohong. Ya, betul. Ini sampai ketika kami ngomong seperti itu, namanya misalnya nama lengkapnya siapa, itu masuk daftar buku kanan loh. Kubu kanan. Bukan masuk dunia hitam ya, tetapi kayak masuk radar. Karena si cewek itu sudah terlalu terbiasa ngebluffing dan ngebual tiap hari. And that's penyakit. Betul. Seperti contoh kayak, ini handphone aku warna merah. Ditanya, Will, handphone lu casingnya warna apa? Merah ya? Oh enggak, kata siapa, biru kok. Dan dengan terlatih setiap hari. Bayangin gimana caranya percaya orang kayak gitu. Dan pas kita ngomong gitu ke Hannya bilang kan, iya sih aku bisa confirm. Karena waktu aku kesulitan keuangan banget, dia janji mau bantu ini, mau bantu keuangan. Alhasil apa, Jess? Aku jelasin dulu ya backgroundnya. Soalnya kalau ditarik ke belakang, cewek ini tuh katanya keluarga old money. Iya. Pokoknya ngakunya gitulah. Tapi begitu Han udah mau minjem uang sama cewek ini, dan Han juga bilang, aku tuh nggak bakal nipu kok. Maksudnya kan kita udah tahu sama tahu lah ya gimana gitu. Nggak, aku nggak nipu. Aku janji bakal balikin uang kamu. Terus ya cewek ini akhirnya oke gitu. Oke, awalnya oke. Tapi begitu udah mau diminta, ceweknya tiba-tiba nolak. Oh enggak, aku nggak jadi ya, aku nggak bisa gitu. Nah, yang jadi gatel kita tuh, kami agak gerah dan alergi dengan, kami nggak ada maksud mendiskreditkan praktisi lain, tetapi kami paling alergi dan gerah kalau praktisi-praktisi yang misalnya Anda sebagai klien datang belum apa-apa dibilang kayak, dulu Anda partner saya, dulu suami saya, kita terhubung lagi sekarang dan ada balance karma. Itu lebih banyak modusnya sih, terus terang. Iya, setuju sih. Dari sekian banyak ribuan pola orang pinter atau praktisi seperti ini, itu lebih banyak modusnya. Aku sih penasaran, sorry ya first kita lanjut. off topic dulu. Kita bahas ini dulu, nanti nyambung lagi ke Hans. Aku sebenarnya penasaran loh, aku pengen kalau ada penelitian ya. Let's say 20 pasien gitu ya. 20 pasien ke satu praktisi yang diduga dia apa-apa dibilang dulunya twin flame. Coba aku pengen tahu kalau si praktisinya itu cowok, semua pasiennya cewek. Sengaja, ini ceritanya emang eksperimen. Coba aku pengen tahu dari 20 itu berapa yang dibilang twin flame. Kalau dari 20 itu aja yang dibilang twin flame aja udah setengahnya atau 70%, itu bisa dipastikan nggak mungkin secara logika statistik tuh nggak mungkin. Iya, nggak mungkin sih. Tapi banyak yang kayak begitu. Masalahnya banyak klien yang datang ke kami terus cerita bahwa iya, katanya aku itu adalah twin flame-nya si orang pintar A gitu. Kami aja kalau ditanya pas live-nya clients, let's say udah 1.000 klien lebih ya, itu about 80% of the time nggak ada yang berhubungan dengan kami. Iya. Nggak kayak, gua Willy dulu musuhnya lu, gua Willy dulu suami. Nggak ada, man. Bahkan nggak ada ya.
Kayaknya kalau Kawil modus ke klien cewek terus kamu dulunya pasangan saya, kayaknya aku ketawain sih. Iya, dan itu aku dosa sih itu. Iya, jangan sih. Itu satu, nggak ada. Udah gitu mungkin orang-orang berpikir kayak, wah, past life orang tuh pasti ada yang penting, misalnya kayak jenderal lah. Ya, jenderal banyak. Oh, itu ada banyak. Tapi yang nggak yang kayak tokoh terkenal, kayak kita nggak pernah nemu yang past life-nya Napoleon gitu. Enggak sih. Cuma sekali kalau nggak salah, itu pun King George atau apa ya, yang sekarang jadi HB. Itu doang. Yang lain wah random banget sih. Susah sih untuk nemu yang kayak gitu. Istilah bahasa Inggrisnya digging potatoes life. Ibaratnya kehidupan yang biasa aja. Ada yang kelam, ada yang mati dirajam, ada yang mati kedinginan lah, yang jadi cewek itu waduh mengharukan banget. Ada yang kami lebih tergelitik dan lebih terharu dengan lessons kisah past life-nya. Bukan dicocok-cocokkan jadi either lu orang penting atau twin flame gitu. Itu waspada banget sih dengan praktisi yang seperti itu. Udah, ada lagi? Udah sih. Oke, balik lagi ke Han ya. Lalu kan muncul pertanyaan yang sama. Apakah gara-gara selingkuh ini, dengan dosa selingkuh ini, keuangannya jadi seret? Gue dan Jesslyn coba berdoa mohon petunjuk. Jawabannya sekali lagi bukan. Nah lo, berarti apa ini yang menyebabkan si Han ini jadi mengalami keuangan agak seret? Kalau bukan gara-gara selingkuh, juga bukan gara-gara past life. Nah, setelah gue ukur-ukur lagi, ini ada apa nih, misteri apa yang gak terjawab, Jess? Karena dosa selingkuh bukan, karena karmic past life bukan. For semuanya bukan berarti kalau teman-teman selingkuh itu gak ada konsekuensinya. No, bukan itu yang berusaha kami sampaikan. Tetapi kan harus dilihat variabel A hubungannya dengan apa. Gak bisa serta-merta dipukul rata gitu. Nah, ternyata Han memilih karmic path atau rute perjalanan yang seharusnya dia gak milih, yaitu dengan berkeluarga. Nah, jadi kamu tambahin ya kalau kamu mau ya. Gue ngukur energinya. Kamu juga lihat kan, Han itu sebenarnya kita lihat visionnya barengan, cocoknya tuh emang pecicilan. Emang dia pecicilan, gak berkeluarga. Sorry, celup-celup sana sini, celup-celup sana sini. Masih kuat, gak sakit, gak lemes, tapi mencapai juga impiannya dia. Mungkin Anovers bilang, emang ada ya orang yang karmic path kayak gitu? Ada, teman-teman. Think about it seperti kehidupan kota metropolitan. Kami di Jakarta ya. Tapi think about it seperti misalnya eksekutif muda yang masih muda, jago-jago, badannya kuat-kuat, dan tinggalnya di SCBD atau SCBD gitu, yang dia kaya, making good money, gak berkeluarga, tinggalnya di apartemen. Ya di SCBD kayak film-film drakor atau dracin gitulah, yang celup-celup sana sini gitu kan. Nggak setia gitu kan. Ada orang-orang yang memang karmic path kayak begitu. Apakah itu dosa? Sebagai sih terlalu cepat ya untuk mengatakan itu, karena ada orang yang memang memilih untuk karmic path itu. Kalau menurutku setia nggak setia itu sih pasti pilihan ya. Ya nggak sih, itu free will. Tapi bahwasanya ada orang yang nggak cocok untuk berkeluarga, itu iya. Balik lagi yang kayak eksekutif muda yang di SCBD gitu kan. Dia celup-celup sana sini. Lah perempuan-perempuannya juga cicip-cicip sana sini. Jadi bingung kan? Transaksional enggak, atas dasar suka sama suka, tapi have fun dan have fun. Ya, bingung kan? Itu urusannya mereka lah. Urusan mereka, tapi memang ada orang-orang yang memilih jalan itu, dan kebetulan karmic path itu. Tapi gue yakin ada juga yang gak memilih jalan itu. Yang karmic path bukan dia yang kayak SCBD, memilih path itu. Wah, bentrok. Bener. Nah, si Han ini, badannya itu, aku bilangkan ke dia, Han, sebenarnya ini ya, your path itu, begitu you lahir di rahim ibu, itu tuh dengan kondisi biologisnya, energinya kuat, dan memang masturbate every single day itu kuat sih Jessie. Dan umurnya 40 kan. Dan sebenarnya dia bolak-balik kota besar itu kuat loh. Memang dia gak boleh begadangan. Jadi aku bilang ke Han, gue bilang ke dia, ke Han, your body itu seperti mesin mobil 4x4 all wheel drive, yang seharusnya buat medan berlumpur, naik gunung, turun gunung, perbatuan susah, tapi dipakainya di perkotaan. Di jalan aspal.
Lurus. Jadi yang harusnya tuh dia maksudnya adventurous, terus jadi pria berkarir. Ya dia sekarang masih berkarir sih. Dia masih berkarir, tapi ya beda. Sudah, ya maksudnya sudah ada distraksi, yaitu keluarga. Di sini kenapa? Distraksi bukan sih, apa ya? Ya sebenarnya distraksi sih. Iya, sebenarnya distraksi. Emang konotasinya nggak enak, tapi ya memang begitu. Iya, terus lanjut. memang begitu. Karena ini jujur teman-teman, Han ngerasa ya gimana ya, kalau boleh jujur gitu ya, dulu tuh saya pernah ngerasa aduh kok kayaknya saya salah ya menikah gitu. Ya walaupun saya tahu istri saya baik dan sekarang juga saya sangat menyayangi dia, tapi dulu itu saya pernah nyesel, regret. Kayak kenapa gua nggak free aja kayak gitu. Dan memang sebenarnya itulah karmic path dia sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya di sini yang kata Kawil ada umbai-umbai. Iya, dia emang dirancang untuk mesin 4x4 sih istilahnya, yang mungkin sampai 50 tahun pun dia masih kuat sih. Tapi ya gimana, dia sudah memilih berkeluarga. Nah, unfortunately, atau apa ya bahasa Indonesia halusnya, kurang beruntungnya istrinya cocok berkeluarga. Jadi istrinya cocok berkeluarga, si Han tidak cocok berkeluarga. Mereka ketemu, menikah. Dua-duanya checkpointnya baru, tapi checkpointnya Han salah, dan istrinya kayaknya ya memilih orang yang kurang tepat. Iya betul. Ini pelik lah, inilah kehidupan gitu loh. Lalu ya tibalah pada pertanyaan yang paling inti. Han bertanya kepada kami, waduh solusinya gimana nih? Dimulai dari yang simple, solusi aku mengatasi nafsu seks aku gimana? Gitu kan. Soalnya Han tuh pengen, aku tuh pengen jadi bapak yang baik, jadi suami yang baik. Jadi aku tuh gak pengen pecicilan kayak dulu lagi. Cuman ya aduh, drive aku tuh tinggi banget gitu. Kami dengan berat hati bilang, susah Han, because you are mesin 4x4. Imagine yang jadi driver gitu, ngendarain 4x4 yang kapasitasnya luar biasa mumpuni, dipakai buat di jalan aspal. Lurus, sebentar-sebentar stop and go, berhenti, macet. Alhasil si driver ngerasa kayak gila, gue gak memakai power mobil ini dengan sempurna gitu kan, dengan semestinya. Jadi kami mengatakan pada Han, gak bisa. Tapi since you udah milih mobil 4x4-nya dipakai di perkotaan, dibeli dan dipakai, ya you have to live with it. Jadi sepertinya memang untuk nafsu seks itu harus dari pengendalian diri. Nah, kita masuk ke chapter ini tuh ada hubungannya dengan path hidup atau yang namanya rerouting ya Kawil ya, kalau dalam konteksnya Han ini. Jadi kenapa kok rerouting gitu? Maksudnya gimana? Jadi path-nya itu dia kayak gimana sih gitu? Yang sekarang kan awalnya Han itu harusnya jadi eksekutif yang free gitu kan. Nah, terus sekarang ya dia tetap menjadi eksekutif tapi sudah ada keluarga. Nah, karena sudah mengambil jalur keluarga, dia sudah Han sebelumnya sudah mencuekkan kata hatinya untuk tidak mau berkeluarga, maka jalannya jadinya rerouting. Yes. Jadi dari kubu kanan itu tetap membantu Han dalam hal pekerjaan dan mempunyai ya let's say kayak insting gitu ya Kawil ya. Walaupun nggak bisa dibilang insting karena kan satu paket. Iya, nanti detailing. Iya, nanti Kawil yang detailing ya. Jadi Han itu entah kenapa kayak punya keahlian lah kita bilang ya, untuk ngelihat oh ini kayaknya pengambilan keputusannya A misalnya, oh pengambilan keputusannya B, C, D, E dalam hal pekerjaan, dan biasanya suka tepat. Ya. Tapi hanya sampai situ saja. Hanya sampai situ saja. Kalau dalam hal ngelihat orang ya. Bahkan termasuk mungkin anak mau di sekolah di mana ya, abis ini mau pergi kemana, pergi ini waktu yang tepat nggak untuk pergi wisata, itu kayak dia kurang. Iya, itu layaknya kurang. Vira Koka yang dulu. Dan memang bukan jalannya juga gitu. Nah, kami sebagai anomali nggak bisa dapat jawaban detail dari kubu kanan kayak ini solusinya. Tetapi kadang-kadang kubu kanan itu memberi remahan-remahan visions. Dan gara-gara remahan-remahan vision itu kami baru sadar, oh ternyata kami sebagai manusia ditugaskan untuk saling membantu satu sama lain. Antara lain, Han mulai bertanya dengan staffnya satu persatu di usaha tempat makannya yang minta tolong kami liatin. Surprisingly,
about berapa sih? 3 dari 4 ya. Itu good semua. Loyal semua, ada satu yang memang kurang. Tapi sangat beruntung si Han dapat 3 staffnya itu cukup kompeten, cukup loyal dan nggak neko-neko. Sebenarnya awalnya Han udah sempet bersih-bersih tuh Kak Will. Jadi dulu tuh ada karyawan yang katanya kurang baik lah, terus nyolong apa gimana, aku juga kurang gitu paham. Katanya pokoknya nggak baik. Dan akhirnya diganti sama karyawan-karyawan yang baru ini. Ya, lalu ada vision juga bahwa istri harus membantu usaha Han. Han nggak bisa kerja sendiri. Kami udah bilang, ini dilihat dari energinya Han, you are not the type yang cocok kerja sendirian. Ada loh yang kerja sendirian cocok, klien kita yang ya adalah di situ kan tuh nggak cocok banget itu. Yang Han ini nggak cocok banget. Jadi kami bilang istri harus, dan Han bilang oh iya istri emang bantu dan memang staff-staffnya segen. Karena yang bisa galak cuma cewek. Betul. Kalau Han yang galak ntar berantem, malah keluar, malas kan. Dan tiap hari nungguin di situ katanya istrinya. Iya, dan istri sangat kompeten untuk berada di tempat nongkrong itu dan controlling everything. Gitu loh. Dengan demikian, gara-gara istri membantu dan staff itu kami bantu lihat dan udah jalan kan. Sampai poin 3, Han tetap bisa berdiri 2 kaki, berkantor dan berwira swasta. Poin-poin seperti ini adalah bentuk remahan yang diberikan dari kubu kanan. Ini jadi kayak contohnya supaya analogi ya lebih gampang ya teman-teman. Kan kemarin aku baru aja nih beli rollerblade, jadi aku mulai mau coba-coba main rollerblade, kayaknya seru gitu ngeliat teman aku main. Tahu nggak alasannya supaya apa? Supaya pantatnya kenceng katanya. Ya nggak cuma pantat aja sih Kak Will, maksudnya bagian paha belakang. Ya udah kan. terus. Oke lanjut ya. Terus ibaratnya Han ini tuh sebagai bootnya. Ini tolong ya editor kasih foto rollerblade. Han itu bootnya, terus kubu kanan itu kasih remahan-remahan tuh kayak platesnya, terus buckle-nya misalnya, terus rodanya, kayak gitu. Jadi kubu kanan tuh kasih kayak remahan-remahan, gimana ngomongnya? Jadi anggap aja analoginya kayak yang tadi tuh, kayak buckle, roda, terus plates, itu semuanya remahan-remahan yang dikasih kubu kanan untuk bootsnya alias si Han. Sampai pada pertanyaan yang cukup menggelitik sampai Grim Reaper turun tangan. Han terus-terusan nanya, kalau aku berhenti ini, bisnis kayu cocok nggak? Kami mikir, kami jawab, kalau aku berhenti ini, aku kerja di kantoran juga, di kantor ini cocok nggak? Kami mikir, jawab. Sampai berapa kali, akhirnya kalau ini bla 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 bla, langsung Grim Reaper. Gampangnya gini, bahasa gampangnya ya. Of course Grim Reaper nggak ngomong gini, tapi ditranslate ke batin, sudah jangan banyak bacot, kata Grim Reaper. Dengan kamu, ini yang bikin gue terharu nih. Grim Reaper bilang, sudah jangan banyak bacot, dengan kamu salah milih checkpoint saja, itu sudah membuat kami kubu kanan juga bekerja membantumu. Apapun pekerjaan yang kamu pilih, kami akan bantu kamu dalam menyelesaikan pekerjaanmu. Memang kamu agak lemah di dalam decision making, tetapi bukan berarti kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaanmu. Jadi stop nanya apa yang cocok, kamu harus di mana. Dengan kamu memilih checkpoint yang tidak seharusnya saja, itu sudah satu hal. Sekarang do your work, biarkan let the time, bahasanya, biarkanlah kami yang membantu kamu. Namun tadi di awal banget kan gue mengatakan bahwa konsekuensi apa yang akan terjadi. Anaknya Han ini akan menjadi rintangan demi mencapai keuangan yang akan diharapkan dan juga nafsu syahwatnya. Tentu saja Han memilih checkpoint berkeluarga, ya dia tidak bisa sembarangan celap-celup sana sini karena ada konsekuensinya kan. Kenapa celap-celup sih Kak Will bahasanya? Ya abis bahasanya apa? Ya maaf lah bahasa gue, I'm sorry, tapi udahlah gitu deh intinya. Terus juga Han tuh sayang banget sama anaknya. Seperti kata kubu kanan, kamu sudah memilih checkpoint ini, just focus on what you're doing. Do your work, kami akan senantiasa membantu kamu. Tapi ingat, selalu ada konsekuensi dan rintangannya, in this case anak.
Ya sekarang misalnya Han pengen mencapai keuangan yang diharapkan dan gaya SCBD yang pecicilan. Nggak mungkin dengan ada anak dan punya istri gini, nggak mungkin. Undo the time, nggak mungkin. Muter balik waktu, nggak mungkin. Makanya Kubu Kanan udah daripada lu mikir itu, di rute yang baru ini, do your best aja katanya. Gitu lessons-nya. Jadi alih-alih memikirkan masa lalu dan harus gimana, lebih baik fokus di jalan yang sudah rerouting ini ya Kak Will. Yes. Sampailah kita pada kesimpulan. Ada 2 yang bisa kami bagikan teman-teman. Yang pertama, Kubu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di kehidupan kita. Walaupun Kubu Tuhan seakan-akan tidak terlihat, namun mereka semua dengan seluruh tim dan kesempurnaan sistemnya bekerja tanpa henti membantu manusia dalam checkpoint demi checkpoint dan juga rute perjalanan karma apapun, termasuk higher being, ras extraterrestrial, Grim Reaper, para malaikat, ataupun juga Arka. Gue sendiri Anovers di Force, gue bikin checkpoint baru. Tetapi dari rerouting GPS alam semesta itu, ya ada juga pelajaran-pelajaran lain. Antara lain, aku jadi lebih bisa memperlakukan wanita dengan proper. Dulu kan parah banget with my wife. Dan banyak banget lesson-lessons yang gak akan aku ulangin lagi. Mistake-mistake yang dulu bersama my wife gak mau gue ulangin lagi ke depannya. Tentu saja Jesslyn, andai kata aku gak berkeluarga dan yang lain-lain, mungkin lain. Mungkin aku lebih bisa fokus di anomali DA. Who knows, tidak ada yang tahu. Apa mau tambahin apa? Jadi kalau sekarang udah ada calonnya, Kak Will bisa lebih baik daripada yang dulu ya? Oh sangat. Belajar dari pengalaman ya? Yes. Kok aku yang diwawancarain kamu sih? Yang kedua, rute perjalanan karma yang berubah tidak akan bisa sama kembali dengan rute perjalanan karma yang seharusnya atau yang original. Namun bukan berarti kita tidak akan bisa mencapai tujuan atau tidak mendapat pembelajaran sama sekali. Konsekuensi, impian, cita-cita yang berkurang sudah pasti akan terjadi. Namun kita juga sudah pasti akan mencapai garis akhir. Mau tambahin? Sudah komprehensif. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Dan juga konsekuensi apa yang harus dipilih dengan memilih, kok jelek sih? Dan juga konsekuensi yang terjadi. Kayak ada dung. Dan juga konsekuensi yang terjadi bila memilih Bukan checkpoint yang salah. Kepalaku dung kayak orang. Ya ini bukan pilek, ini apa gejala? Gejala pilek. Otakku nggak dung kan? Itu boleh masuk bloopers tuh. Itu gejala pilek. Oke. 1 2 juga lagi. 1 2 3. Aku lagi jelek nih bawainnya, pengennya makan. Kamu udah makan tadi. Iya.